mengawali dengan baik, mengakhiri dengan tragis. Ini adalah sebuah keniscayaan. Mengawali dengan sangat baik, tapi tidak diakhiri dengan baik. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang mengawali pekerjaannya dengan baik, mengawali panggilannya dengan baik, tetapi tidak menyelesaikan panggilan itu sampai kepada garis finish dengan baik. Ada satu contoh yang kita bisa pelajari, yaitu dari kehidupan Imam Eli. Saya yakin Imam Eli membangun kehidupannya dari hari ke hari dengan sebuah ketekunan yang luar biasa. Dia membangun rohaninya dari waktu ke waktu, sampai pada akhirnya dia bisa mentraining atau dia bisa mencetak seorang yang luar biasa, yaitu yang bernama Samuel. Samuel adalah pribadi yang luar biasa. Dia bisa dikatakan sebagai nabi yang terbesar, salah satu dari nabi yang terbesar bagi bangsa Israel. Samuel adalah hasil karya didikan seorang yang bernama Imam Eli. Imam Eli memulai dengan baik, tapi dia tidak menyelesaikan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan dengan sangat tragis, sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Karena Imam Eli, kedua anaknya, mati dalam keadaan dihukum oleh Allah karena kedua anaknya melanggar kekudusan Allah. Sehingga Allah murka dan menghukum kedua anak Imam Eli dengan sangat menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana seorang Imam Eli, dia adalah seorang imam yang luar biasa, bisa membangun, bisa mendidik seorang yang bernama Samuel sampai menjadi seorang nabi yang besar, tapi gagal mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi seorang imam yang baik juga. Bahkan pada akhir perjalanan Imam Eli, tabut Allah harus hilang, tabut Allah harus dirampas oleh musuh. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Imam Eli memulai dengan sangat baik, tapi dia tidak mengakhiri dengan baik. Contoh yang kedua adalah Samuel. Samuel pun demikian. Samuel dipanggil oleh Allah, mendengar suara Allah di bait Allah, di rumah Allah. Kita bisa melihat bagaimana Samuel adalah pribadi seorang muda yang rajin berdoa. Dia senang berada di rumah Allah. Dia senang berdoa. Tidak heran kalau perjalanan rohaninya sehingga dia bertumbuh tidak seperti generasi muda pada waktu itu. Sejamannya, seumur-umur dia. Samuel menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah di masa mudanya. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan pelayanannya, tidak demikian. Samuel adalah salah satu nabi yang mengurapi Raja Israel yang pertama. Dia adalah nabi yang mengurapi raja-raja Israel. Salah satunya adalah Saul dan yang kedua adalah Daud. Kedua raja yang hebat ini diurapi oleh seorang yang bernama Samuel. Samuel begitu luar biasa. Bahkan dia membangun sekolah-sekolah nabi, bisa dikatakan begitu. Rombongan-rombongan nabi atau kelompok-kelompok nabi dibangun atau didirikan oleh oleh Samuel. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya perjalanan karir atau pelayanan dari Samuel. Tapi pada akhirnya di masa tuanya, anak-anak Samuel tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Bahkan anak-anak Samuel menerima suap,
keadilan tidak diperlakukan dengan baik, keadilan dinodai sehingga bangsa Israel tidak puas dengan kepemimpinan Samuel. Pada akhirnya bangsa Israel menghendaki raja seperti pada bangsa-bangsa yang lain atau bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Hal itu terjadi karena bangsa itu tidak puas dengan kepemimpinan Samuel karena anak-anaknya yang tidak bisa meneladani kehidupan Samuel. Samuel mengawali dengan baik, tapi akhir dari perjalanannya tidak mencerminkan seorang nabi yang bisa membimbing anak-anaknya. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 3 berkata, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai sesuatu dengan roh. Apakah kamu mau mengakhirinya dengan daging?" Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah berjuang lama, mungkin saudara sudah berjuang lama, berpuluh-puluh tahun. Sudah berjuang dengan luar biasa di garis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi mungkin kekecewaan, mungkin keputusasaan membuat saudara mengambil sebuah tindakan yang salah, mengambil sebuah tindakan yang keliru, sehingga saudara tidak mengakhiri sebuah pertandingan iman dengan baik. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mendengarkan program ini, saudara mendengarkan channel ini bukan satu kebetulan. Ini adalah sebuah bukti nyata kasih Allah kepada saudara untuk saudara kembali kepada jalannya Allah. Jangan awali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Engkau sudah memulai sesuatu dengan baik. Engkau lemah, engkau capek, engkau lelah. Ya, mungkin itu bisa dimaklumi sebagai manusia. Tetapi jangan menyerah. Teruslah berlari. Teruslah berjalan. Teruslah kerjakan panggilanmu sebagai orang percaya. Sampai pada garis akhir dengan sempurna. Sampai pada garis akhir dengan baik. Awali dengan baik. Akhiri dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bukan kebetulan kalau program ini disaksikan oleh saudara yang kekasih pada saat ini. Kami tahu, kami yakin ini adalah saat yang tepat untuk Tuhan mengingatkan kembali, untuk kami kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Kami yang sudah mengawali dengan baik, kami juga harus mengakhiri dengan baik. Tuhan, kiranya roh-Mu menguatkan, roh-Mu memampukan, roh-Mu terus menuntun. Yang jatuh Engkau bangunkan, Engkau bangkitkan kembali, dan memberi kekuatan terus berjalan sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Amin.